Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'ami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati para ustaz dan ustazah, para haji dan ibu hajah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Semangat? Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka memenuhi undangan Allah berupa sholat subuh berjamaah. Syukur yang kedua karena kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian juta manusia, kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-24 hari ini, Kamis tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriah. Bersyukur yang ketiga karena kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan tentang malam kemuliaan Lailatul Qadar. Barangkali sudah disampaikan, tetapi kami menekankan kembali karena 10 hari pertama adalah malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar? Silakan kembali lagi disimak dalam surat Al-Qadar. Ada berapa ayat Bapak Ibu Al-Qadar? Ada berapa Bapak Ibu? 5 apa 6? 6 apa 5? 10. Kebanyakan Pak. Ya, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yang ketiga, Allah lebih spesifik lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Sekarang kita kaji Bapak Ibu, berapa kita umur hidup di dunia rata-rata? 60. Nabi itu 63 tahun. Ya, Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam satu pesan hadis dalam satu hadisnya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih dari 70 tahun. Jadi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah, rata-rata umat Nabi Muhammad ini umurnya 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih dari 70 itu tidak banyak. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Meskipun umur Nabi Muhammad pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang seperti ibadah ratusan tahun. Bagaimana Pak Ustaz contohnya? Nah, silakan nanti kita cek lagi Bapak Ibu di dalam surat Al-Qadar ayat 3 tadi, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar senilai beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau 10 kali Ramadan berapa Bapak Ibu? 830 tahun. Kalau 20 kali Ramadan atau 20 tahun kita menjalankan ibadah Ramadan, kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar sekitar seperti beribadah 1600 sekian
tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 70 tahun. Kita bandingkan lagi dengan surat Al-Ankabut ayat 14. Ayat tentang apa itu? Ayat tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Di situ dijelaskan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, diutus kepada kaumnya itu usianya 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun Bapak Ibu dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya? 950 tahun. Ada tidak di sini? Ya, umat Nabi Muhammad yang umurnya sampai 950 tahun. Tidak ada. Tetapi berkah dari Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun umurnya pendek, usianya pendek, dia bisa mendapatkan peluang seperti ibadah ratusan tahun. Kalau 10 tahun 830 tahun, kalau 20 kali Ramadan kita seperti ibadah 1600 tahun. Bapak Ibu mau enggak kira-kira kita usia pendek tapi ibadahnya banyak? Tentu sangat mau sekali. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengejar malam Lailatul Qadar. Yang keempat, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu malaikat turun, ya, turun ke bumi. Maka di dalam tafsir fi zilalil Quran, malaikat turun penuh sesak, hanya kita tidak bisa melihat malaikat mengatur urusan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang berpatroli apalagi menjelang Idul Fitri bukan hanya kepolisian saja. Ternyata malaikat malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir juga turun. Apa yang dilakukan malaikat mengatur urusan manusia? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengaminkan dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagianya Bapak Ibu ketika malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir kita sedang dalam kondisi beribadah. Amin ya rabbal. Yang kelima di Al-Qadar ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan dan kesejahteraan itu berlaku sampai terbit fajar. Jadi Bapak Ibu kalau mau nyari malam Lailatul Qadar dari waktu maghrib sampai waktu subuh, jangan siang. Aku nak sholat duha banyak-banyak 8 rakaat baca Quran, ditanya kenapa? Aku nak nyari malam Lailatul Qadar. Lah pergi Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu hanya malam, tidak ada siang, dan ini hanya pun 10 hari Ramadan, tidak dijumpai pada bulan-bulan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz cara kita untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar? Sarannya, kata kuncinya Bapak Ibu, menjemput. Apa Bu? Menjemput, ayo dijemput. Jangan ditunggu, mana Lailatul Qadar, malam-malam duduk jam 12, tidak turun-turun. Dan ketemu kita dijemput dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, beriktikaf. Rasulullah SAW mencontohkan selama 10 hari terakhir Rasulullah beriktikaf. Di mana? Di masjid siang dan malam. Bagaimana Ustaz kalau kita tidak mampu iktikaf selama 10 hari di masjid? Boleh tidak kita mendapatkan iktikaf pada sebagian malam saja? Boleh. Ya, apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, baca Al-Qur'an, sholat sunnah dan lain sebagainya. Kita mampunya jam 10 malam datang ke masjid, duduk di masjid, boleh. Kita jam 3 malam datang ke sini, kita niat, ya Allah saya niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Bagaimana kalau kita siang bekerja, kemudian malam iktikaf? Itu bagus. Karena siang bekerja mencari nafkah, kemudian malamnya kita bangun, kemudian datang ke masjid untuk mencari atau mengharap keberkahan dari Lailatul Qadar. Apakah untuk bapak-bapak saja? Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa. Bagaimana caranya? Sama dengan beribadah di malam 10 hari terakhir. Bagaimana kalau misalkan saudara kita sedang datang bulan, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa sholat? Bagaimana caranya Bu? Berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jam 3
sambil masak. Kemudian dibangunkan suaminya, dibangunkan istrinya. Kalau yang usia 30 tahun biasanya kencang bangunnya, ayo Pak bangun, sudah jam 3. Tetapi kalau pengantin baru, biasanya bangunkannya tidak sekasar seperti pengantin usia 30 tahun. Benar tak Bapak Ibu? Ayo sayang, bangun. Biasanya begitu. Kemudian membangunkan sholat tahajud istrinya, anaknya, suaminya, cucunya untuk menghadirkan, untuk bersama-sama melaksanakan sholat tahajud, beribadah, makan sahur dan sebagainya, insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya Lailatul Qadar bisa diraih oleh siapapun, ya, bisa diraih oleh siapapun, bukan hanya di masjid, di rumah pun bisa. Bahkan yang sedang musafir, yang security, yang sedang berjaga malam di kantor, yang sedang mandar, jam 3 masih tergerak hatinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, disempatkan sholat 2 rakaat, Allah pun insya Allah akan menurunkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Ini bisa dimulai dari siang. Persiapan Bapak Ibu, bagaimana caranya? Siang. Siangnya benar-benar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman kepada Allah dan berhati-hati, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau malamnya siang, kalau siangnya siang, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Ada dalam hadisnya, man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa itu qiyam Ustaz? Menghidupkan malam. Bagaimana cara menghidupkan malam? Begadang terus? Tidak juga. Ya, menghidupkan malam, ya kita datang sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya berjamaah, terus kemudian dilanjutkan sholat tarawih sampai rumah, tidur istirahat, nanti jam 3 atau jam setengah 4, jam 4 bangun sholat tahajud. Katanya malam Lailatul Qadar itu datangnya malam ganjil. Betul, di beberapa hadis memang begitu. Tetapi jangan sampai kita hanya mengutamakan malam yang ganjil saja, sementara yang genap sepi. Malam 21 masjid ramai, 23 masjid ramai, 24 sepi, 25 ramai lagi, 26 sepi lagi. Jangan. Karena apa? Pokoknya seperti kita pasang nomor. Mau pasang nomor apa bosan? Pokoknya pasang ibadah seperti pasang nomor dari 21 sampai ke 30. Ibadah terus, dijaga ibadahnya, sholat jamaahnya, baca Al-Qur'annya, sholat tahajudnya, sehingga suatu saat datang malam Lailatul Qadar, kita seperti beribadah 83 tahun atau 1000. Kalau kita sedang sholat isya, Allah mencatat kita seperti sholat isya 83 tahun. Kalau kita sedang berzikir, sholat tahajud, baca Quran, kita seperti beribadah selama 83 tahun. Kalau kita tidur di malam Lailatul Qadar, kita seperti tidur 83 tahun. Namun yang hidupnya yang dimaksud di sini adalah menghidupkan malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Memperbanyak doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan ketika malam Lailatul Qadar itu tiba?" Wahai Aisyah, ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa itu Bapak Ibu? Doanya coba ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafalin ya Bapak Ibu. Allahumma, coba bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi ini sering dibaca sama Bilal. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai orang yang pemaaf, mencintai orang yang meminta maaf. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Ini
juga setelah sholat tarawih, boleh juga setelah sholat tahajud, boleh juga saat kita duduk sambil berzikir kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia malam Lailatul Qadar. Kita disuruh menjaga kualitas ibadah kita, istiqomah meskipun jumlahnya sedikit, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini Bapak Ibu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, manusia tidak diberikan atau bocoran. Misalnya siapa jamaah Masjid Al-Ansor yang dapat malam Lailatul Qadar. Kalau dikasih tahu bocoran pagi-pagi malam 25, ya Pak Haji Andi, misalkan dapat SMS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, Bapak Haji Andi, Bapak Nasib, selamat Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lewat WA atau SMS, saya yakin malam ke-26 tidak datang lagi. Kalau tidak datang lagi, ditanya apa Pak Ustaz, tidak sendiri lagi. Sudah dapat Lailatul Qadar. Jadilah ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Ini contoh saja. Begitu juga dengan puasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 183, tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Siapa yang diberitahu oleh Allah di Masjid Al-Ansor ini yang mendapatkan piala takwa? Tidak ada. Kemudian siapa yang sudah haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat haji yang mabrur atau yang ibu mabrurah. Tidak ada yang tahu. Artinya apa? Inilah rahasia malam Lailatul Qadar agar manusia semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat malam Lailatul Qadar intinya sekali lagi kuncinya marilah kita bersama-sama menjemput semangat proaktif, jangan pasif beribadah di 10 hari terakhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selama kami mengantarkan kuliah subuh selama 4 kali di Masjid Al-Ansor, kalau ada yang kesalahan mohon bisa dimaafkan. Kami ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan selamat Bapak Ibu berjuang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Hari Raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.